Ini menjadi tepat sekarang ini ya. Kalau Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, nikmatani maghbunun. Jadi ada dua nikmat ini manusia fi katsirum minan nas, fihi ma katsirum minan nas. Jadi manusia yang banyak sekali itu maghbunun, terlena, melupakan. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihat, sehat kita. Kondisi sekarang ini kita begitu terasa bagaimana menjaga kesehatan itu harus kemudian diupayakan. Yang kedua adalah wal faraghu, banyaknya waktu yang sia-sia. Nah, oleh karena itu dua nikmat ini sekarang ini menjadi renungan kita. Apa itu kesehatan dan juga waktu. Waktu kan semakin banyak ya, tapi untuk apa kita gunakan? Nanti ada beberapa pertanyaan. Ani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ikhtanim khamsan qabla khamsin, jagalah khamsan, lima sebelum datangnya lima. Ini menjadi sebuah renungan. Hadis riwayat dari Al-Hakim. Yang pertama, sababaka qabla haramik, masa muda. Mungkin mas yang di sini yang masih muda siapa? Mas Leli, Pak Sony masih muda ya. Jadi Pak Danis masih muda dulunya maksudnya. Jadi ya. Sababaka qabla haramik. Jadi masa muda sebelum datangnya masa yang sudah tidak muda lagi, haramik. Wasihataka qabla saqamik. Kondisi sehat sebelum datangnya saqamik. Saqoma itu kondisi ketidakenakan, ketidaknyamanan, saqoma. Kemudian wal ghinaka qabla fakrik. Kekayaan, kecukupan kita, ghani, ghinaka, itu sebelum datangnya kefakiran. Wal faraghuka, dan kemudian keluangan kita ya, banyak kesia-siaan waktu lah boleh disediakan, longgarnya waktu kita sebelum datangnya zuhli, kesempitan. Wal hayataka, nah inilah yang sekarang menjadi perenungan, hidup kita qabla maut, sebelum datangnya adanya maut. Nah, hadis ini menjadikan renungan yang kedua. Dan kemudian ada banyak yang kemudian masih belum sadar bahwa waktu yang sempit, terus kemudian adanya hikmah. Sekarang kuburan sudah mulai banyak yang terisi ya. Adanya ketertutupan dalam diri kita. Bahkan dalam surat ke-36 ayat yang ke-9 sampai ke-12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ahsyainahum fahum la yubsirun. Orang itu seperti tertutup ya, sadda, dinding ya. Kemudian wasawa'un alaihim andartahum am lam tungdirhum la yum, sama saja diberitahu atau tidak, diberi peringatan atau tidak, bahkan dikasih protokol sama saja kadang ya. Orang kadang mungkin tidak, kadang ada ketertutupan. Oleh karena itu semoga dengan forum ini kita bisa ada keterbukaan, membuka diri bagaimanakah peluang-peluang ke depan. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun ada yang patut kita renungkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kondisi orang yang kemudian sudah dalam kondisi menemui dirinya itu al-maut, orang itu kemudian berkata, qala rabbi irji'un la'ala a'malun sholihan. Aku ingin kembali, ya Tuhanku, kembalikan, irji' ke dunia, kembalikan untuk apa? A'malus sholihan, amal sholihan. Oleh karena itu mumpung kita masih diberikan waktu untuk hidup, hayataka qabla maut tadi ya, kemudian diberikan juga kesehatan, oleh karena itu marilah kita beramalus sholihan ya. Dan dijawab dalam terusan ayat yang ke-100, kalla innaha kalimatun huwa qailuha ya. Jadi kemudian itu sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang hanya kemudian diucapkan saja.
Bahkan renungan yang lain kaitannya dengan eh, harta kita, amal kita, umur kita, ilmu kita, dan kemudian fisik kita. Hadis yang lain sebagai perenungan ya. La tazulu qaddama 'abdihi yaumal qiyamah. Tidak, la tazulu, tidak akan bergeser qaddama, kaki seorang hamba, seorang abdi di hari kiamat nanti, hatta yus'ala an, sebelum ditanya dan bisa menjawab. Apa itu? Ada 4. Nah, ini menjadi renungan. Yang pertama, umrihi fiha afnah. Umurnya untuk apa? Afnah, digunakan, dihabiskan, diisi di rentang waktu umri. Wa an ilmihi fihi fima fa'ala. Ilmunya ini diamalkan enggak? Dalam surat As-Saff, orang sering kemudian diberitahu bahwa Allah marah besar ketika seorang itu punya ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang yang kemudian ngomong berkomitmen tapi tanpa ada if'alnya, tanpa ada perbuatannya, maka Allah akan marah besar ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, wa an malihi. Untuk mal, untuk harta ini ditanya 2 hal seperti ini ya. Ainak tasabah. Dari manakah itu sebabnya harta tadi kita katakan. Lalu kemudian fima anfaqah. Di manakah itu dinafkahkan. Nah, untuk harta ditanya 2 ternyata. Oleh karena itu, malam ini dalam sekolah manajer syariah ini kita akan membahas khususnya yang ketiga ini. Malihi min ainak tasabah, di manakah, dan kemudian fihi ma anfaqah. Anfaqah adalah di manakah dinafkahkan. Wa an jismihi, dan yang keempat fi ma ablah. Fisiknya itu digunakan untuk apa? Hadis rawahu at-Tirmidzi. Semoga menjadi renungan, dan sebagaimana tadi oleh host disampaikan salah satu hadis kenapa kita akan membahas tentang bagaimanakah bekal kita, sebagaimana hadis yang cukup masyhur ini ya. Idza matal insan in qata'a. Seseorang ketika maut menemui insan manusia, in qata'a, terputuslah anhu amaluhu, amalnya, illa min thalasi, kecuali 3 hal. Apa itu? Illa min shadaqatu jariyah. Yang pertama, yang kedua, au ilmin yang tafaqu bih, ilmu yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan. Nah, Imam Nawawi ketika membahas hadis ini, Imam Nawawi yang dari daerah Nawai berkata dalam kaitannya dengan hadis ini, dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan as-shadaqatu jariyah. Dalam syarahnya As-Syaukani menyatakan bahwa para ulama sepakat menafsirkan as-shadaqatu jariyah itu dengan wakaf. Nah, oleh karena itu menjadi bekal kita untuk yang sedekah jariyah, sedekah yang kemudian terus mengalir, itu apakah zakat, infak, atau zakat. Ternyata ini adalah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ini adalah wakaf. Nah, oleh karena itu, wakaf itu bagaimana? Ada banyak keterangan, salah satunya adalah ini kisah tentang wakaf yang pertama, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini cukup panjang, tapi singkatnya begini. Wakaf perdana oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di daerah yang namanya Khaybar. Kemudian Umar menghadap Rasulullah SAW meminta petunjuk. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik ini. Nah, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan
tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya, manfaatnya. Nah, ya, hasilnya kemudian dimanfaatkan. Tidak jual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan dari pokoknya tadi. Lalu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ya, kemudian Umar menyedekahkan ceritanya hasilnya dari pengelolaan tanah di Khaybar tadi kepada siapakah? Orang fakir, kaum kerabat. Ini menarik ya, fakir, kurba, kerabat, kemudian hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil, dan juga tamu. Itu ternyata juga diberikan dari hasil manfaat wakaf ini. Ini menjadi menarik. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya. Hasilnya ya, bukan dari wakafnya. Dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik sepantasnya. Atau memberi makan orang lain dan dengan maksud yang tidak menumpuk harta. Nah, hadis rawahu Imam Bukhari. Nah, oleh karena itu ini menjadi